Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu ya Tuhan. Jadi setiap hari itu adalah kurban syukur kita, adalah doa. Kita menyandarkan diri pada firman dan sabda Tuhan, menjadi pewarta-pewarta cinta kasih Kristus. Karena yang telah mengorbankan dirinya untuk kita adalah Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah, yang wafat di salib. Sebelum wafat dia menderita sengsara. Itulah pengakuan iman kita setiap kali kita misa dan ibadat. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Dan bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan nih? Napas tuh, oksigen nih, tidak bayar kan? Kalau kita nyelam, beli tabung oksigen berapa bayarnya? Kalian pernah lihat orang sakit di rumah sakit? Untuk bernapas satu tabung yang kecil itu berapa? Itu 600.000 loh. Belum lagi tabung yang sedang, tabung yang besar ya. Supaya orang bisa bernapas. Nikmatilah napas ini. Ya. Napas ini gratis. Sebentar lagi ya akan terkontaminasi dengan asap. Ya. Jadi nikmati, kalau napas ini tidak ada, oksigen tidak ada, selesailah kita. Jangan sombong, ya kan? Ya. Karena napas ini pemberiannya luar biasa, ini udara nih. Dan segala yang diberikan Tuhan, dengan apa kita bersyukur? Ya, dengan diri kita, dengan segala kelemahan kita. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Nah, mengangkat piala keselamatan, itulah tubuh dan darah Kristus. Ya. Karena keselamatan itu hanya ada dalam diri Yesus Kristus. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, orang yang bernazar itu adalah orang yang memiliki kehendak baik, kelakuan baik. Dia akan memberikan yang namanya sedekah. Ya, atau kalian bernasar, tidak akan masuk di tempat ini, itu nasar. Nah, ya, sungguh berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi kita, saudara-saudara yang terkasih, kematian kita itu sudah dibayar Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Dan kematian kita adalah sungguh berharga di mata Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan, putra putri Allah. Kita adalah kenisa Roh Kudus. Kenisa. Kita adalah murid-murid Kristus, kita adalah ciptaan baru, bukan dilahirkan dari daging, tetapi dilahirkan dari air, Roh Kudus dan api. Maka saudara-saudara yang terkasih, sadarilah itu, kita adalah milik Kristus. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Jadi niat kalian itu, nazar kalian nanti setelah pulang dari tempat ini, ya, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih sungguh melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Di rumah doa makan, mari kita berdoa Bapak Mama. Mari kita doa pagi, kan tidak sulit. Enggak. Mari kita doa siang, mari kita doa malam. Nah, berkembang nanti. Mari kita doa rosario. Ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, luar biasa. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi kata hati kita, supaya kita mengimani pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya. Jadi panggilan hidup kita adalah panggilan untuk melayani Tuhan dengan sepenuh kasih, karena Tuhan sudah melayani kita.
Janganlah kerajinanmu kendor, hendaknya rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Melayan. Dengan berdoa dan mengampuni, itu adalah pelayanan. Kamu mendoakan bapak mamamu, mendoakan saudara-saudarimu, mendoakan kawan-kawanmu, doakan. Dan mengampuni. Doakan juga korban yang telah kalian sakiti. Bisa jadi trauma dia seumur hidup. Ya. Kalau kalian mencuri buah sawitnya, padahal buah sawitnya untuk beli obat, berbagai macam lah hal itu yang merugikan orang. Jadi jangan merugikan orang ya. Jadi itu harus terus. Ini memang ya, kalau udah mulai kegiatan rohani, setan ngantuk tuh kuat. Ya. Supaya apa? Supaya membuat kita tidak taat. Tapi kalau misalnya ke kafe, ke warkop, bisa 8 jam, 9 jam duduk di situ. Kopi. Nah, paling kencing ya dia. Ya kan, kalau kencing enggak mungkin di situ. Kalau ada WC di situ pun dia kencing di situ kan. Silakan nanti kalau kalian keluar pas lihat orang di warung kopi, apalagi arak. Pidato dia. Pertama khotbah, lama-lama pidato kenegaraan. Lama-lama kalau orang tersinggung bertinju, pidato kenegaraan dia. Makanya hati-hati kalau jualan arak dengan tua. Nanti orang pidato kalian tidak bisa ngamankan. Tidak didengar, dia marah. Nanti ada kawannya yang juga pidato, dia masih ngomong, ribut, bertinju. Ya. Kan sering terjadi. Habis mabuk, bertinju, pala pusing, lalu berbunuh. Itu tadi. Padahal kawan sama kawan. Itulah, mabuk itu dosa. Nah, dalam bacaan Injil apa yang dilakukan Yesus adalah luar biasa, yaitu orang yang buta dari lahir ya. Siapa yang mampu menyembuhkan orang buta dari lahir kalau tidak Tuhan Allah sendiri? Orang buta itu sungguh-sungguh melihat dan ia telah sembuh. Tuhan mengasihi kita, dia adalah Allah penyelamat. Jadi orang ini buta dari lahir. Kalau orang buta dari kecelakaan, ya, makanya Yesus kembali membuat matanya itu. Ya. Nah, memang butuh proses. Terkadang orang ini mau sembuh tidak butuh proses. Ya enggak? Karena proses itu penting. Jadi pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida ya. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Jadi orang-orang itu sangat kasihan dengan orang buta ini. Makanya orang-orang itu membawa Yesus dan orang-orang itu memiliki iman kepercayaan yang luar biasa kepada Yesus. Yesus pasti bisa menyembuhkannya karena Yesus adalah Mesias. Walaupun mereka tidak mengatakan itu adalah tanda-tanda bahwa dia adalah juru selamat. Yesus selalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Jadi dibawa keluar kampung. Mengapa tidak mau di kampung? Ribut nanti. Ya kan? Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Bayangkan ludah Yesus itu adalah ludah kesembuhan. Ya kan? Jangan-jangan ada yang mau jadi dukun kan? Puih katanya. Ini sembuh. Ya kan? Pergi ke dukun kunyah-kunyah. Nah ini, udah saya kunyah ini. Kalau kau makan kau kebal. Ya enggak? Mbah, minta lepet. Kasih lepet, rupa tai alam. Tai ayam isinya. Enggak boleh kau buka ya. Kan ada yang pakai hitam-hitam biasa. Masih gak ada yang pakai hitam-hitam di kampung? Hah? Ini adalah penjaga kamu ya. Terus dipakai sampai tua ya. Lama-lama sampai tua. Ada gak yang masih pakai itu? Yang hitam-hitam tuh. Saya dulu masih lihat ya. Orang tua pun masih pakai. Yang isi di dalamnya. Jangan-jangan isinya ada dua. Berlian, intan. Ya. Kalau lepet orang Katolik boleh juga.
Isinya apa sih itu? Dalamnya kalian buat. Nanti kamu buat hitam-hitam nih. Supaya orang mau. Isinya apa? Air kudus, ya kan? Salib, ya. Betul enggak? Hah? Jadi dukun dia. Nah, ya. Lalu apa yang dilakukan? Ia bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Jadi Yesus bertanya, Anda itu pasti Yesus tanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Kita ke gereja, sudahkah kita lihat sesuatu? Makanya disuruh lihat, lihatlah. Itu maksudnya ya. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang. Nah, melihat orang. Mengapa dia bisa melihat orang? Dia sudah tahu orang itu. Makanya disuruh dilihat orang dulu. Ya. Ini nanti siapa yang mencuri, saya cari orang pandai untuk melihat orang yang nyuri. Ini lain lagi. Ya. Udah aku pandang nih. Ini kalau udah kata pandang nih, ngeri Mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan. Ya. Jadi ada proses kesembuhan itu. Tidak simsalabim. Kita kan maunya simsalabim. Berubah jadi baik. Nanti kalau ada masalah berubah jadi jahat. Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Meletakkan tangannya itu adalah memberkati. Ketika sudah dibuat, cek dulu, lalu diberkati. Mengapa matanya harus diberkati? Karena matanya adalah mata hati yang baru yang diberikan Allah. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Ya. Maksudnya apa? Supaya dia jangan buat heboh. Nanti akhirnya buat heboh dia. Ya. Jangan masuk ke kampung, biar ya. Maksudnya jangan langsung. Dia dulu tadi buta, lalu tiba-tiba dia bisa. Ya. Terkadang tuh ada yang tidak percaya mujizat. Mana betul? Anda tuh lebih percaya hantu. Di situ ada hantu. Ya betul tuh ada hantu. Kemarin saya pipis dipegang. Wah, mulailah dua orang. Situ ada hantu. Oh betul tuh. Waktu itu saya lihat kelebatan. Udah mulai dah. Udah mulai. Kalau udah 3 orang, 4 orang, 5 orang, udah mulai yang lain takut. Ya kan? Di toilet belakang itu sering ada bunyi-bunyi. Udah mulai kan? Padahal bunyi tikus, bunyi cicak. Ya. Bunyi burung kan, semua percaya. Iya tuh kemarin ada kelihatan kan. Dah mulai ngomong. Kalau udah cerita hantu mulailah semuanya mendengarkan. Mendengarkan di kamar-kamar. Iya betul kok. Iya katanya. Waktu maling tuh tiba-tiba penjaga rumahnya tuh nangkep kaki gitu. Waktu maling. Itu penjaga rumahnya, maka tak jadi maling di situ gitu. Cerita tentang eksperimental malingnya di dalam sel. Ini kan kacau. Yang diceritakan hal-hal yang jahat pula. Ya enggak? Itu tak guna kalian ceritakan ulat-ulat itu. Tuhan memusnahkan orang-orang jahat dengan air bah. Tuhan menyelamatkan keluarga Nuh karena dia adalah orang baik yang takut akan Tuhan. Jangan terus memelihara kejahatan, tetapi hendaklah mata hati kita terbuka untuk melihat dan melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup. Semoga mata hati kita disembuhkan oleh Tuhan supaya bisa hidup dalam kebenaran yang sejati dengan rendah hati, dan kita berseru, Tuhan Yesus sembuhkanlah kami. Semoga bermanfaat dan bermakna dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akui iman dan kepercayaan kita. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi Sri Paus, para uskup, para imam, para diakon, para biarawan biarawati, ya Allah, Tritunggal yang Maha Kudus, berkatilah mereka agar mereka setia melayani umat-Mu dan setia akan panggilan hidup mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua dan saudara-saudari kami, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, berkatilah mereka agar selalu setia kepada iman akan Yesus Kristus dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi negara, masyarakat, berkatilah negara kami, masyarakat kami agar hidup rukun, damai, dan sejahtera. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tempat kami ini, para sipir, para petugas, berkatilah agar diberikan kesehatan dan diberikan kebijaksanaan agar membina kami dengan baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kami sendiri, agar kami selalu hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan selalu menjadi saksi Kristus dengan terang dan cahaya kemuliaan Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita sampaikan doa permohonan kita dalam hati kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, demikianlah doa-doa permohonan ini kami sampaikan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan semua doa-doa permohonan ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita menyampaikan salam damai. Salam damai. Siapkan 155, 156. Saudara-saudari terkasih, bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu marilah kita duduk dalam keningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Kita ulang sebanyak 3 kali. Yesus datang dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami tubuh Kristus, selamatkanlah kami darah Kristus, sucikanlah kami air lambung Kristus, basuhlah kami sengsara Kristus, kuatkanlah kami Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai, bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih, bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan, bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan, bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian, bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa harapan, bila kebenaran, bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan, bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan, bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Doa tahun Yubilium. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cita kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih,
akan benih-benih Injili yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat Tuhan, rahmat tahun jubilium ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tentram karena kerahiman Tuhan. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Mikael, Gabriel, Rafael, malaikat agung Allah, doakanlah kami. Para malaikat Allah, doakanlah kami. Para rasul kudus Allah, doakanlah kami. Para kudus Allah, doakanlah kami. Santo Yohanes Paulus II, doakanlah kami. Para kudus pelindung baptis Krisma, lingkungan paroki komunitas kami, doakanlah kami. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, berkati, bimbing, lindungi, sertailah kami agar kami menjadi terang dan garam bagi dunia dan selalu mewartakan cita kasih-Mu. Berkatilah kami para putra-putri-Mu, agar kami selalu setia kepada Yesus Kristus dan selalu dibimbing oleh Roh Kudus menjadi pribadi yang selalu bertekun dalam iman dan kepercayaan, melakukan perbuatan baik dan karya-karya yang mampu mewartakan kasih dimanapun kami berada. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara terkasih, sebelum mengakhiri ibadat ini, marilah kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, ibadat sabda pada hari Rabu ini sudah selesai. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Syukur kepada Allah. 308. Bangunlah dada kelana, hirup napas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.